Konservasi sumber daya alam. Para pendukung gagasan ini sering mengatakan bahwa pemerintah harus turun tangan dengan undang-undang konservasi untuk melindungi sumber daya alam seperti hutan, laut, dan minyak bumi agar tidak dihambur-hamburkan oleh atau dihabiskan terlalu cepat oleh keserakahan jangka pendek pasar bebas. Sebagai contoh, setelah menebang pohon, pengusaha kayu dipaksa menanam ulang pohon. Padahal mungkin lebih untung jika tanah itu dipakai untuk pabrik atau perumahan. Ini adalah distorsi ganda, dipaksa investasi ke masa depan dan dipaksa ke tipe investasi yang spesifik, pohon, bukan yang lain. Alasannya adalah demi melindungi generasi masa depan. Kenapa generasi masa depan lebih penting dari generasi sekarang? Generasi masa depan kemungkinan besar akan lebih kaya dan punya teknologi yang lebih canggih. Memaksa orang miskin hari ini berhemat untuk orang kaya besok adalah tindakan yang tidak logis. Konservasi menjanjikan surga di masa depan yang tidak pernah datang karena setiap masa depan nanti akan menjadi masa kini yang juga disuruh berkorban lagi. Pasar bebas justru memiliki mekanisme internal yang paling efisien untuk melakukan konservasi sumber daya. Di pasar bebas, pemilik swasta dari sumber daya, misalnya pemilik hutan atau tambang minyak, memiliki insentif finansial yang kuat untuk melakukan konservasi. Pemilik harus memutuskan apakah lebih menguntungkan menggunakan sumber daya itu sekarang atau menyimpannya untuk dijual di masa depan. Keputusan ini diatur oleh harga pasar, permintaan, dan penawaran. Pengusaha dibayar untuk meramal masa depan dengan benar. Jika dia menghabiskan tambangnya terlalu cepat saat harga masa depan bakal mahal, dia rugi besar, nilai asetnya jatuh. Pasar bebas akan menghukum pengusaha bodoh dan memberi imbalan pada pengusaha bijak. Birokrat atau konservasionis tidak punya resiko rugi, jadi ramalan mereka tidak bisa dipercaya. Selain itu, konservasionis berasumsi teknologi statis. Mereka takut kayu habis, padahal kita sekarang pakai beton dan baja, tidak butuh kayu sebanyak dulu. Mereka takut minyak bumi habis, padahal dulu minyak bumi tidak berharga. Menyimpan sumber daya yang akan usang adalah pemborosan. Bayangkan jika orang zaman dulu dipaksa mengkonservasi batu, api, atau minyak paus yang dulu berguna sebelum teknologi pengolahan minyak bumi ditemukan. Itu akan sia-sia sekarang. Kritik terlalu banyak hutan ditebang adalah emosional, bukan rasional. Hutan ditebang untuk jadi lahan pertanian yang menghasilkan makanan. Konsumen lebih butuh makanan daripada pohon. Pasar memfasilitasi ini. Berapa persen hutan yang tepat? 30%, 50%? Tidak ada angka ilmiahnya. Hanya pasar, interaksi kebutuhan manusia yang bisa menentukan keseimbangan yang efisien. Akar masalah penghamburan sumber daya alam adalah kepemilikan negara atas tanah luas. Masalah penghamburan sumber daya alam seperti penebangan hutan berlebihan untuk ditanami sawit atau penangkapan ikan berlebihan oleh pukat harimau bukan disebabkan oleh pasar bebas, melainkan oleh kurangnya kepemilikan swasta. Pada umumnya, masalah ini terjadi melalui dua skenario. Skenario pertama adalah ketika sumber daya tersebut dianggap milik publik atau tidak dimiliki siapapun, seperti lautan. Ketika sumber daya dimiliki bersama, setiap orang memiliki insentif untuk mengambil sebanyak mungkin, secepat mungkin sebelum orang lain mengambilnya. Kalau saya tidak eksploitasi lahan hutan ini sebesar-besarnya untuk sawit sekarang, orang lain yang akan ambil. Kalau saya tidak ambil ikannya sekarang, orang lain yang akan ambil. Itu kata mereka. Inilah yang dikenal sebagai tragedi milik bersama. Solusi yang tepat adalah privatisasi. Jika lahan hutan dimiliki swasta, pemilik akan menjaga lahan hutannya supaya bisa menghasilkan sawit dalam waktu yang selama mungkin dan menjaga area sekitarnya sebaik mungkin karena itu menentukan nilai aset mereka. Jika laut dimiliki swasta, pemilik juga akan menjaga wilayah lautnya sebaik mungkin supaya ikannya tidak habis karena itu juga menentukan nilai aset mereka. Pemerintah melarang privatisasi sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Skenario yang kedua adalah melalui hak guna usaha. Menyewakan tanah negara dengan status HGU, hak guna usaha, juga tidak efektif. Penyewa tidak memiliki tanahnya, dia hanya punya hak pakai sementara. Insentif penyewa adalah memerah tanah itu sampai kering sebelum masa sewa habis. Dia tidak peduli nilai jual tanah itu di masa depan. Hanya hak milik penuh yang menciptakan insentif konservasi sejati. Pemilik swasta ingin asetnya mahal selamanya. Kerusakan aset artinya kerugian dia sendiri.
Setelah lahan hutan dimiliki swasta, apakah perlu undang-undang konservasi yang mewajibkan swasta menanam pohon kembali setelah lahannya selesai digunakan untuk sawit? Tidak perlu. Kalau sudah di kepemilikan permanen, ya terserah si pengusaha mau diapakan lahannya. Tapi, kalau terjadi bencana tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain di suatu wilayah, apalagi wilayah terdampaknya luas akibat penanaman sawit atas lahan hutan itu, warga berhak mengajukan tuntutan hukum ke pengusaha tersebut sampai tuntas. Masalahnya, pengusaha-pengusaha ini bisa saja kebal hukum karena mereka bagian dari kroni pemerintah. Karena hakim konstitusi sebagai penegak hukum itu bagian dari monopoli jasa pemerintah, makanya hukum itu sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hakim konstitusi sulit untuk menghukum pelaku yang jadi kroni pemerintah karena gaji dan tunjangannya berasal dari anggaran pemerintah, bukan dari kepuasan pelanggan. Tidak ada check and balance seperti barang dan jasa di pasar, misalnya jasa servis motor dan mobil. Siapa saja bisa jualan, konsumen bisa memilih pakai jasa siapa. Aparat penegak hukum tidak seperti itu. Warga yang menuntut tidak bisa memilih pakai hakim konstitusi siapa. Warga hanya bisa memilih pengacara, tapi keputusan akhir tetap di tangan hakim konstitusi yang jasanya dimonopoli pemerintah. Pemerintah sendiri yang melarang keberadaan hakim konstitusi swasta supaya diri dan kroninya kebal hukum, sementara rakyatnya tidak. Yang sebenarnya mesti disalahkan adalah kroni dan monopoli jasa aparat penegak hukum dari pemerintah, karena ini yang membuat orang yang bersalah sulit dihukum hanya karena dia kroni pemerintah. Sejarah awal gerakan konservasi di Amerika Serikat, ini pakai contoh Amerika biar aman ya, adalah hasil pendanaan dan dukungan oleh korporasi besar, kereta api dan perusahaan kayu. Pemerintah dulu memberi subsidi tanah yang sangat luas kepada perusahaan kereta api. Kemudian pemerintah mengkonservasi tanah negara di sekitarnya, melarang orang lain memiliki tanah negara. Akibatnya, tanah milik kereta api menjadi satu-satunya tanah yang tersedia di pasar. Harganya melonjak, konservasi memperkaya tuan tanah besar. Mereka bukan pecinta lingkungan yang naif. Mereka tahu persis bahwa jika pemerintah menutup hutan negara, nilai aset kayu dan tanah milik mereka sendiri akan naik. Tokoh konservasi seperti Gifford Pinchot bekerja sama dengan kartel kayu untuk membatasi pasokan demi menjaga harga tetap tinggi. Konservasi seringkali hanyalah kedok moral, selamatkan bumi, untuk tujuan ekonomi yang busuk, monopoli dan harga tinggi. Pada akhirnya, banyak undang-undang konservasi seperti membatasi jumlah izin pengeboran minyak bukan benar-benar tentang melindungi sumber daya. Undang-undang ini berfungsi sebagai pemberian hak istimewa monopoli. Dengan membatasi jumlah produsen secara paksa, pemerintah memberi keuntungan kepada produsen yang sudah ada yang berhasil mendapatkan izin. Produsen insider ini dilindungi dari persaingan dan dapat menaikkan harga bagi konsumen, semua atas nama konservasi.